Ya, slide-nya sudah terlihat, Prof. Aman. Mbak Mega mungkin bisa dimulai, Mbak Mega. Dimulai aja. Oke, kita sambil jalan aja. Mbak Mega, monggo Mbak Mega. Masih di Ya, mute. oke, oke. Sip. Halo, Prof. Sudah siap juga, Prof, untuk kita mulai? Sudah siap, siap. Oke, kita buka aja ya, nggak apa-apa ya, sambil Ya, monggo menunggu silakan. yang lain karena waktunya juga terbatas keburu malam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan berkumpul secara virtual di majelis ilmu ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Yang saya hormati rekan-rekan pengajian yang dirahmati Allah, dan tentu saja narasumber kita yang luar biasa ya, Yai Profesor Menahem Ali, yang insya Allah akan membawakan materi yang sangat menarik berjudul Bukti Kebenaran Al-Quran Dilihat dari Perspektif Kitab-Kitab Terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Semoga dengan tema ini nanti akan menambah wawasan keislaman juga, wawasan keislaman kita dan juga menambah rasa toleransi kita ya, karena kita berangkat dari akar wahyu yang sama. Baik, ada baiknya sebelum majelis ilmu ini dimulai, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya izinkan memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Francisca Sukmadewi Megawati. Mungkin karena alasan nama Francisca ini, Prof, jadi ditunjuk teman-teman PAS NU untuk menjadi pembawa acara di malam hari ini. Kemudian saya sedikit mengenalkan apa itu FAS NU. Jadi kita ini kumpulan atau forum alumni STT Telkom yang memiliki kedekatan terhadap NU ya, Nahdlatul Ulama. Kedekatan itu ya macam-macam, ada yang aktif di dalamnya sebagai pengurus di NU atau juga kedekatan secara pemikiran. Karena kebetulan grup WA kami ini
walaupun judulnya NU gitu, tapi yang bergabung macam-macam. Ada ya tentu saja sebagian besar Muslim, tapi ada anggota yang cabang Kristiani, non-Muslim, ada juga cabang agnostik gitu ya. Jadi cukup unik grup itu, Ustadz. Jadi rame diskusinya dan seru ya, perdebatannya juga seperti itu. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita lanjutkan saja ke acara inti ini, Prof, yang akan diampu oleh Profesor Menahem Ali agar dapat menyampaikan materinya. Saya sudah me-live stream ke YouTube juga, jadi malam hari ini akan bisa kita putar ulang gitu. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersua meskipun secara virtual. Tadi Mbak Francisca memperkenalkan diri kepada saya, langsung pikiran saya tertuju pada nama baptis. Karena Francisca itu biasanya nama baptis dalam tradisi Katolik. Betul, Insya Allah betul, Prof. Betul. Jadi Nah, saya itu Bapak Kristen, Ibu Muslim dari Oh, kecil. iya, 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 jadi iya. saya lahir dibaptis pada hari Idul Fitri, Prof. Karena kita punya pengalaman yang sama, jadi bisa menerka. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan materi pada malam ini bisa mencerdaskan kita semua dan sekaligus bisa mempererat tali persaudaraan di antara umat beragama. Tentu saja ini penting dalam perspektif Quran dan ingin saya sajikan pada malam hari ini. Sesuai dengan tema yang saya persiapkan, kita akan mencoba membahas bukti kebenaran Quran berdasar pada kitab-kitab terdahulu. Judul ini sebetulnya perspektif yang tentu saja bisa dikatakan sangat eksklusif, tetapi yakinlah bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini sebetulnya sangat-sangat inklusif. Hanya saja istilah bukti kebenaran di sini dalam konteks bagaimana Quran menvalidasi kitab-kitab terdahulu. Jadi siapapun yang bergabung dalam forum virtual ini, saya kira kita bisa belajar bersama apapun latar belakang agama kita, terutama bagi yang Muslim, tentu saja ini sangat penting. Oke. Kalau kita merujuk pada Quran sebagai kitab suci, tentu saja Quran tidak bisa dipisahkan relasinya dengan kitab-kitab terdahulu. Dan saya kira kita punya pemahaman yang sama, bahwa Al-Quran bukan semata-mata kitab suci yang turun tiba-tiba, tetapi ada latar historis. Maksudnya latar historis, ketika Quran tanzil di muka bumi, tentu saja masyarakat yang ada pada masa itu sangat plural, sangat beragam. Ada yang penganut pagan, ada yang penganut Kristen, ada yang penganut Yahudi. Dan saya kira itu merupakan sebuah keniscayaan ketika Quran itu turun di muka bumi. Bahkan kita tahu ketika kita bicara mengenai Quran, ada yang disebut ayat-ayat Makkiyah, ada yang disebut ayat-ayat Madaniyah. Ketika bicara mengenai ayat-ayat Makkiyah, kita tahu bahwa istilah Makkiyah diambil dari kata Makkah, kota Makkah. Dan kota Makkah itu bukan kota pinggiran. Itu kota yang disebut sebagai Ummul Qura. Al-Quran sendiri menegaskan itu.
Dan kalau kita rujuk pada istilah bahasa Yunani, karena pada saat itu Imperium Bizantium akrab dengan bahasa Yunani, maka kota Makkah disebut sebagai Makoraba. Dan itu termaktub pada catatan Claudius Ptolemy yang hidup pada abad kedua Masehi. Dan Quran sendiri ketika menyebut kota Makkah sebagai Ummul Qura, itu sejajar dengan istilah yang disebut metropolitan, metropolis. Kalau kita bayangkan istilah metropolis dalam konteks Indonesia itu sama dengan kota Surabaya, sama dengan kota Jakarta, sama dengan kota Yogyakarta. Di situ ada beragam agama, ada beragam etnik, ada beragam kepercayaan, ada beragam suku bangsa. Jadi jangan dibayangkan kota Makkah waktu itu sejajar dengan kota pinggiran, misalnya kota yang ada di kawasan Jawa bagian selatan. Jangan dibayangkan seperti kota Telung Agung ya. Tapi harus dibayangkan seperti kota Jakarta atau kota Surabaya. Dari situlah kita bisa paham bahwa Al-Quran ketika turun itu dalam konteks keberagaman, bukan dalam konteks keseragaman. Nah, kalau kita sudah paham pengantar yang tadi saya sampaikan, sekarang kita lihat bagaimana landasan Quran untuk menvalidasi itu. Saya terlalu cepat tidak ya? Bisa dipahami, Oke, Prof. baik. Tapi ini memang belum geser slide ya, karena Ya, tadi belum. Oh, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materi. Sebagai landasan Quran, kita bisa tahu ada penyebutan nama-nama kitab suci di dalam teks Quran. Saya ulangi lagi. Di dalam kitab Al-Quran, itu memang secara harfiah disebutkan nama-nama kitab suci. Maksudnya kitab-kitab suci di sini adalah kitab yang disucikan oleh agama-agama. Dan itu termaktub dalam Quran, nama secara harfiah itu. Kita bisa rujuk misalnya bagaimana wahyu Quran dikaitkan dengan wahyu-wahyu sebelumnya. Kita bisa lihat Quran surah kedua, yakni surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Perhatikan itu ayat yang bagian akhir. Salah satu ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah beriman atas apa yang diwahyukan kepadamu, yang diwahyukan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus beriman atas wahyu yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya wahyu-wahyu yang diturunkan sebelum risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan sebuah kata kunci bahwa Al-Quran itu ada relasi dengan wahyu-wahyu sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi. Itu kita lihat pada bagian yang paling awal dalam Al-Quran. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam surah kedua, yakni surah Al-Baqarah, ayat 185. Jelas di situ dikatakan ayatnya secara tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat itu menegaskan bahwa di bulan Ramadan diturunkan nama kitab suci yang disebut secara harfiah, yakni Al-Quran. Itu surah kedua ayat 185. Selain itu,
di dalam Quran juga disebutkan nama kitab suci yang lain. Yakni kita bisa lihat misalnya surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang ke-6. Nah, barangkali ini penting menjadi catatan bagi kita bahwa Al-Quranul Karim, nabinya bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata ada kaitan dengan risalah para nabi sebelumnya. Di ayat ini ditegaskan mengenai kitab suci yang disebut Taurat. Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ini berkata, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ila akhirih ayat. Jadi di situ ditegaskan nama surah dan nama kitab yang disebut kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Quran disebutkan nama kitab suci lain, yakni kitab Taurat. Nah, kita tahu kitab Taurat yang tercantum di dalam Quran, nama Taurat itu bukan asli bahasa Arab, tapi itu merupakan istilah bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan itu kita bisa baca di dalam kitab ulama salaf yang kita kenal sebagai penulis tafsir Jalalain, yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika beliau menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan bahwa Taurah itu dari bahasa Ibrani. Dan memang betul, kata Taurah kalau dicari akar katanya dalam bahasa Arab tidak ketemu. Kalau itu asli bahasa Arab pasti ketemu. Misalnya kata majelis, itu pasti bahasa Arab dari kata jalasa. Jadi itu bukti kalau asli bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa ditemukan akar katanya, pasti itu non-Arab yang diarabkan. Dan betul kata Taurah dari bahasa Ibrani. Nabinya Musa alaihissalam. Dan dalam bahasa Ibrani, nabi tersebut disapa dengan nama Moshe. Jadi kitab Taurah, nama Ibraninya disebut Torah, nabinya disebut Moshe. Nah, menariknya, kita yang pernah belajar Al-Quran, khususnya ulumul Quran, bahkan qiraah sab'ah, misalnya boleh kita baca Hal ataka hadithu Musa, atau juga boleh dibaca Hal ataka hadithu Musa. Boleh dibaca Muse, juga boleh dibaca Musa. Itu adalah dialek bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Ibrani disebut Moshe. Makanya dalam tradisi Islam kita ditradisikan menyebut nama Nabi dengan sebutan penghormatan yakni Musa alaihissalam, dan dalam tradisi Yahudi beliau disebut Moshe Rabbeinu alaihissalam. Jadi kita menyebut alaihissalam, mereka menyebut alaihissalam. Makanya kalau kita biasa menyapa saudara kita dengan sebutan Assalamualaikum, tradisi Yahudi dengan ungkapan Shalom Aleichem. Makanya dulu sempat gempar kan, ada yang mengucapkan Havenu Shalom Aleichem. Nah, itu kan, Havenu Shalom Aleichem. Nah, itu contoh. Nah, nanti saya kira pasti ada yang bertanya itu pasti itu. Hanya saja saya berikan pengantar ini. Jadi, nama Quran sebagai kitab suci tercantum dalam teks Quran. Nama Torah juga tercantum di dalam teks Quran. Bahkan nama kitab Zabur, nah kitab Zabur itu juga tercantum dalam teks Quran di surah 21. Surah 21 itu surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-105 ditegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah, di situ disebutkan nama kitab Zabur. Nah, istilah Zabur itu bahasa Arab, sementara istilah bahasa Ibraninya disebut Mizmor atau Mazmur. Makanya kalau Zabur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, sementara kitab Mazmur
itu disebut Mizmor le David. Jadi Mazmurnya Nabi Dawud. Jadi bahasa Ibraninya itu David, bahasa Arabnya Dawud, bahasa Arabnya Zabur, bahasa Ibraninya Mizmor. Jadi disinilah ada relasi ya antara Quran dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi. Nah, kemudian kita lanjut pada penyebutan nama tokoh Ibrahim. Saya kira kalau kita Muslim pasti mengenal tokoh ini sebagai tokoh sentral. Dan nama itu tercantum dalam surah kedua ayat 127. Surah kedua ayat 127 memberikan bukti bahwa nama Ibrahim itu sangat-sangat familiar dalam Quran. Dan kita bisa paham itu siapa Ibrahim, bahkan nama ini kita sebut dalam sholat kita. Kita selalu membaca dalam tahiyat, yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Ketika kita membaca sholawat Ibrahimiyah, berarti kita harus terkoneksi dengan tokoh yang dimaksud, yakni Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi ini bukan hanya sekedar ritual, tapi nama yang dimaksud juga tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Tradisi seperti ini juga menjadi tradisi rutin dalam ritual agama Yahudi. Yahudi sendiri itu melakukan selota. Kalau kita sholat, kalau Yahudi menyebutnya selota atau tevila, selalu menyebut nama tokoh ini. Tapi bukan bahasa Arab ya, yang dipakai bahasanya, tapi bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab. Kalau saya ambil contoh ya miripnya itu sama seperti bahasa Jawa dengan bahasa Madura. Kalau bahasa Jawa pintu itu menyebut lawang. Madura menyebut labeng. Betul ya? Yang Madura mesti paham itu yang saya maksud. Kalau orang Jawa menyebut bawang, orang Madura menyebut bebeng. Nah, orang Jawa menyebut waktune, sementara orang Madura menyebut bektona. Orang Jawa menyebut wolu, orang Madura menyebut belu. Nah, berarti itu ada kemiripan bahasa antara Jawa dengan Madura, itu pasti nenek moyangnya sama. Nah, bahasa Arab juga begitu dengan bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab menyebut Ibrahim, menyebut Ismail, bahasa Ibrani menyebut Abraham, dan menyebutnya Yismael. Nah, ini salah satu bukti. Ya. Jadi dalam tradisi Yahudi menyebutnya Abraham. Contoh, kalau mereka melakukan tevila atau selota atau sholat harian, menyebutnya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avotenu, Velohei Abraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Nah, mirip kan dengan bahasa Arab? Elohei Abraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Jadi disebutkan nama Abraham, kemudian Yitzhak, dan Yaakov. Kalau kita menyebut Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Jadi Yaakov itu bahasa Ibrani, Yakub bahasa Arab. Mereka, saudara kita kaum Yahudi menyebut Yitzhak, sementara kita Muslim menyebut Ishak. Nah, ini fakta bahwa kita ini ada relasi, ada hubungan dalam perspektif bahasa dan juga dalam perspektif agama-agama. Nah, itulah sebabnya nama tokoh Ibrahim ini sangat begitu kental dalam 3 agama besar, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, bahkan kalau tradisi Kristen, kita di Indonesia ini mayoritas Kristen itu Protestan. Sementara ada juga yang Katolik. Apakah Katolik ataupun Protestan akrab dengan nama sang tokoh ini? Tetapi aslinya itu Nabi Isa menerima wahyu dalam bahasa Suryani. Maka kalau dalam teks Peshitta disebutkan Aiso de Mesiho breh David breh Abraham.
Nah, nama Abraham juga tercantum dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Nah, dari sini paling tidak kita sudah punya pemahaman. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya. Bahkan menyebut tokoh bersama yang disebut sebagai common platform, tokoh ini adalah bernama Ibrahim. Oke, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini saya berikan bukti yang kita pernah belajar qiraah sab'ah, itu kan ada dalam berbagai riwayat ya, yang mutawatir. Karena qiraah sab'ah itu sudah dihafal oleh semua ulama kita. Dan dihafalnya itu jangan punya pemahaman hanya 30 juz. 30 juz itu satu riwayat, satu qiraah. Yang biasa kita baca itu qiraah hafaz. Ada lagi qiraah warash, itu juga 30 juz. Ada lagi qiraah Hisham, itu 30 juz. Sementara qiraah yang mutawatir yang ada di hadapan kita, yang dihafal oleh para ulama, itu ada 30 juz. Kalau bukan 30, ada 10 qiraah yang masing-masing 30 juz. Bayangkan, berarti yang dihafal oleh para ulama kita itu berapa juz kalau begitu? 300 juz. Bukan 30 juz. Karena 30 dikali 10 qiraah. Berarti total semua 300 juz. Bayangkan, kitab suci 300 juz dihafal semua, ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Dan itulah faktanya. Nah, saya di sini hanya memberikan satu contoh qiraah Hisham. Ini Al-Qur'anul Karim biriwayah Hisham. Saya kira ini bisa kita jadikan salah satu bukti bahwa Al-Qur'anul Karim ada relasi dengan kitab-kitab sebelumnya yang bisa kita validasi sampai hari ini. Justru kalau ini pengajian ini bisa menghadirkan lintas agama, itu saya kira lebih hidup. Nah, ini menjadi bukti ya. Ini ayat 127. Perhatikan itu yang warna merah. Yang warna merah ini. Itu kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ayat Quran. Ini qiraah Hisham. Tapi yang biasa kita baca itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Itu yang kita baca biasa. Itu qiraah qiraah Hafs. Yang saya baca baru saja ini riwayat Hisham, bukan terbaca Ibrahim tapi Ibrahim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini bahasa Arab, tapi dialeknya beda. Karena sahabat-sahabat Nabi itu bukan satu suku, tapi berbagai suku. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Tapi masalahnya, saudara-saudara kita yang Muslim sangat asing dengan nama Ibrahim. Kebanyakan akrab dengan nama Ibrahim. Saya tidak yakin di antara saudara-saudara kita Muslim berani memberi nama anaknya atau cucunya dengan nama Ibrahim. Padahal itu juga Quran. Tertulisnya Ibrahim. Dari sinilah nanti terbukti ada kaitan dengan kitab suci sebelumnya. Karena kitab suci sebelumnya itu ditulis dalam bahasa Ibrani yang membaca dengan nama Abraham. Makanya kalau Mbak Veronica masih teringat masa lalunya, itu kan menyebut nama Abraham. Iya, betul. Itu bahasa Ibrani. Dari Abraham menjadi Ibrahim, kemudian menjadi Ibrahim. Atau dari Ibrahim menjadi Ibrahim, menjadi Abraham. Ini bukti bahwa Al-Quran itu ada kaitan dengan risalah para nabi sebelumnya. Begitu juga
Ismail, dibaca Yishmael. Bahkan ini kalau boleh saya berikan contoh lain, kita di dalam Quran boleh membaca dengan nama Jibril, boleh juga membaca Jabrail. Sementara saudara kita non-Muslim, Katolik atau Protestan atau Yahudi membaca dengan nama Gabriel. Makanya kalau dalam bahasa bahasa Itali itu menyebutnya Gabriela, itu kalau perempuan. Jadi Gabriela itu dari bahasa Ibrani, Gabriel. Bahasa Arabnya Jabrail Mengkaji atau tentang sejarah, peran Jibril. harta dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Ya, halo? Ada suara yang masuk ya? Oke, sekarang saya lanjut. Ya, lanjut, Prof. Jadi dari pendekatan kebahasaan ini kita bisa lihat bahwa bahasa Arab itu ada relasi dengan bahasa sebelumnya, baik itu bahasa Ibrani atau dalam bahasa Suryani, dan nama-nama sang tokoh itu dilafalkan dalam berbagai pelafalan yang ada kedekatan. Baik itu Ibrahim, Ibrahim, Abraham, Ishak, Yitzhak, Gabriel, Jibril, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana tulisan pewahyuan sebelumnya? Seperti apa contoh konkretnya? Nah, seperti ini. Jadi kalau saudara-saudara yang belum tahu tulisan Ibrani, ya kayak begini tulisan Ibrani. Tulisan Ibrani itu cara pelafalannya mirip dengan bahasa Arab. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf alif, Ibraninya dibaca alef. Arabnya disebut ba, Ibraninya disebut bet. Arabnya disebut lam, Ibraninya disebut lamet. Arabnya disebut shin, Ibraninya disebut shin. Arabnya disebut ya, Ibraninya disebut yod. Jadi kalau dalam satu kata misalnya salam bahasa Arab, shalom bahasa Ibrani. Nah, tulisannya kayak begini Ibrani itu. Dan ada tangan saya yang bagian bawah itu menunjuk nama Yishmael. Jadi disebutkan nama Yishmael. Jadi Yishmael bahasa Arabnya Ismail. Itu bukti bahwa Quran itu ada relasi dengan kitab sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih mengerucut pada relasi antar teks antara Quran dengan kitab sebelumnya. Ya, fokus pada kitab Bible. Ternyata ada kesejajaran di sini. Ya, sebelum saya uraikan, saya bisa dibantu tolong bacakan terjemahan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29. Mungkin Pak Agung bisa bantu baca? Bahasa Arabnya boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Al-Baqarah ayat Ayat 29. 29. Ayat 29 sebentar, Prof. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Coba dibantu terjemahannya. Huwa dia Iya. Allah adalah alladzi zat yang khalaqalakum yang menciptakan bagi kalian semua ma fil ardi, semua hal, semua benda di muka bumi, jami'an kesemuanya, sumastawa lalu beristiwa ilas sama ke langit, fasawwahunna dan Menyempurnakannya. dan menyempurnakan sab'a samawatin 7 buah langit. Wa huwa bikulli, dan huwa Allah bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Oke, baik. Itu
yang dibaca oleh Pak Agung itu dari surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 29. Intinya, ayat itu menegaskan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan bumi dan sekaligus menyempurnakannya, dan menciptakan langit dan juga menyempurnakannya semua. Jumlah total langit itu 7 lapis langit. Dan Dia Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Makanya ditegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jelas ayat itu menegaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya sekarang, apakah informasi seperti ini hanya tercantum di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Juga ternyata ditemukan di dalam kitab terdahulu. Di mana? Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Mbak Veronica masih ingat ya, kitab Kejadian itu kitab perjanjian lama kan? Iya, kitab Ya. perjanjian lama. Nah, ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama bagian awal itu disebut kitab Kejadian. Iya. Bahasa aslinya disebut Sefer Bereshit. Sefer Bereshit. Pasal pertama, ayat pertama, kalau bahasa Indonesianya tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ditulis di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bahasa aslinya mirip seperti bahasa Arab. Apa itu? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Bereshit, pada mulanya. Bara telah mencipta. Elohim, yakni Allah. Jadi pada mulanya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et hashamayim, yakni langit-langit, wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya, berapa langit yang diciptakan oleh Allah di situ menurut kitab Kejadian? Tidak ada penjelasan detail. Hanya informasi global. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saja. Tetapi ketika Quran datang, informasi itu di-upgrade. Informasi itu didetailkan. Informasi itu disempurnakan. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 juga menegaskan Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di situ ada penegasan lebih detail. Apa itu? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, yakni bumi dan apa keseluruhannya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit dan sekaligus langit itu disempurnakan. Berapa jumlah langit yang diciptakan itu dan sekaligus disempurnakan? Sab'a samawat. Sab'a itu 7. Samawat itu langit-langit. Kalau tadi shemayim, nah shemayim bahasa Ibraninya itu langit-langit. Kalau bahasa Arabnya samawat, langit-langit. Tapi itu informasi lebih detail dalam Quran. Apa itu? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Pertanyaannya, sekarang mungkin Pak Agung bisa hitung. Berapa jumlah huruf yang tertulis di situ ketika Allah berkata sab'a samawat? Pak Agung coba hitung. Tulisan Arabnya itu. Berapa hurufnya? Sebentar. Sab'a samawat. Berapa huruf? Sebentar ya. Tadi ayat 29 ya. Ya. Ayat 29. Sab'a samawat. Coba dihitung. Berapa hurufnya? Sab'a sin 1 2 3 4 5 6 7. Betul? 7 7 ya. huruf? 7 huruf. Nah, begitulah cara Allah bicara kepada kita. Ketika Allah berkata sab'a samawat,
arti harfiahnya 7 lapis langit, Allah memberikan tanda di situ dengan 7 huruf. Sin, ba, ain. 3 huruf. Sin, mem, waw, ta. 4 huruf. 3 tambah 4 berapa? 7. Disitulah relasi Quran dengan kitab sebelumnya, sekaligus Allah memberikan tanda bahwa Quran diturunkan untuk memberikan detail informasi. Inilah bukti bahwa Al-Quran ada kaitan dengan kitab sebelumnya, sekaligus menyempurnakan informasinya. Oke. Nah, contoh yang kedua. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39. Pak Agung, tolong bisa bantu cek ayatnya. Baik. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji itu milik Allah, alladzi zat yang wahaba, yang telah menganugerahkan kepada saya alal kibari di masa usia tua, masa usia uzur, itu Ismail dan Ishaq. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, lasami'ud du'a, benar-benar mendengarkan doa. Oke. Apa yang dibaca oleh Pak Agung tadi itu sudah betul. Informasi Quran menegaskan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Itu Al-Quran. Nabi Ibrahim dianugerahi keturunan, yakni Ismail dan Ishak. Apakah ayat begini juga dicantumkan di dalam kitab terdahulu? Jawabannya iya. Mbak Veronica pasti mengenal kitab Tawarikh. Ya, kan ada tuh kitab Perjanjian Lama itu urutannya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Kemudian dilanjutkan kitab-kitab lain sampai pada kitab Tawarikh. Ada Tawarikh 1, ada Tawarikh 2. Nah, di dalam kitab Tawarikh 1, pasal pertama ayat 28, ada informasi yang sama seperti ini. Informasinya apa? Benai Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Saya tulis versi Indonesianya aja ya, supaya nanti bisa dipahami. Benai Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Nah, begini. Benai Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Ini kalau dilatinkan. Artinya anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Berarti sama seperti informasi Quran. Bedanya kalau dalam Quran Ismail diletakkan di depan, baru kemudian Ishak. Sementara dalam tradisi Yahudi, Ishak diletakkan di depan, baru kemudian Ismail. Ini perbedaan perspektif. Karena ingat, bangsa Arab itu keturunan Ismail, bangsa Israel keturunan Ishak. Makanya Ishak diletakkan di depan. Nah, ini hanya menjadi bukti bahwa ada kaitan tapi beda perspektif. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat ke-105. Tolong Pak Agung bisa baca terjemahannya aja, boleh? 105 ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Oke. Dan sesungguhnya telah dituliskan di dalam Zabur min ba'di dzikri, setelah zikir, setelah zikri annal ardo, sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada ibadiyas sholihun, kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, jadi di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 105, itu ada penegasan. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahwa
Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang salih. Jadi itu informasi Quran. Informasi Quran menegaskan bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang salih. Penegasan seperti ini ternyata juga dicantumkan dalam kitab Zabur. Bahkan juga dicantumkan di Lauhil Mahfuz. Berarti kalau kita sebagai Muslim ketika dihadapkan dengan ayat ini, seakan-akan Allah bicara kepada kita bahwa bumi ini diwarisi oleh orang yang salih, juga tercantum di dalam kitab Zabur. Pertanyaannya, benarkah dalam kitab Zabur tertulis ayat begitu? Harus ada buktinya. Kalau tidak bisa membuktikan itu, berarti ayat ini hanya merupakan klaim sepihak. Tapi pertanyaannya, apakah Allah menghilangkan barang bukti itu? Enggak. Allah masih menjaganya itu. Ternyata betul dalam kitab Mazmur yang dibaca oleh saudara kita kaum Kristiani dan juga kaum Yahudi. Dalam kitab Mazmur menyebutnya Mizmor le David, Mazmurnya Nabi Daud, pasal 37 ayat 29 tertulis mirip seperti Quran. Saya latinkan aja ya, tertulis begini. Sadiqim Yiretsu Eretz. Sadiqim Yiretsu Eretz. Perhatikan ini, Sadiqim itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya itu sama dengan As-Sadiqun. Artinya apa? Orang-orang benar. Yiretsu, mereka akan mewarisi. Kalau bahasa Arabnya Yarithu. Kalau bahasa Ibraninya Yiretsu, mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Eretz, bumi. Kalau bahasa Arabnya al-ard. Berarti orang-orang benar akan mewarisi bumi. Yang dalam Al-Quran disebut annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Berarti sama atau beda? Pesannya sama. Artinya apa? Al-Quran ketika menegaskan begini, Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Berarti betul, Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran menvalidasi kitab-kitab sebelumnya. Tetapi Al-Quran itu sebagai musaddiq. Kalau benar, dikatakan benar. Kalau keliru, Quran meluruskannya. Itulah fungsi musaddiq dari Al-Quranul Karim. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh secara konkret. Nah, ini saya berikan contoh Al-Quranul Karim biriwayah Warsh. Tulisannya kayak begini. Kira-kira asing tidak ya Pak Agung? Sepertinya Pak Agung juga mulai agak bingung. Kenapa ya ada huruf fa tapi titiknya kok di Iya, bawah ya? Titik satu di bawah. asing ini ya. Iya kan? Itu. Lihat itu ada angkanya. Angkanya juga tidak seperti yang kita baca kan angkanya. Kalau yang kita baca angkanya ya angka kita sebut angka Arab. Padahal itu bukan angka Arab, itu disebut adadul Hind, angka Hindi. Sementara yang ada di contoh ini itu yang disebut adadul Arabi, angka Arab. Yang kalau kita sendiri menyebutnya angka Latin. Padahal angka Latin itu tidak ada. Yang betul itu angka Arab. Inilah yang disebut angka Arab. Ada angka 97, ada angka 98, ada angka 100. Ini angka Arab, adadul Arabi, atau bahasa Inggrisnya disebut Arabic number. Nah, lihat itu huruf huruf fa itu titiknya satu di bawah, tapi kalau titiknya satu di atas itu dibaca qaf. Ya. Jadi misalnya waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi jangan dibaca wafala tapi waqala. Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Jadi huruf nun kalau itu letaknya di belakang tidak ada titik dan hurufnya mirip seperti ro. Itu kalau karakter Maghribi. Ini kebetulan waktu saya di Maroko, saya bawa contoh
Quran ini supaya nanti bisa dipahami oleh saudara-saudara kita di Indonesia bahwa penulisan ini sebetulnya itu mirip seperti manuskrip yang paling awal di generasi sahabat. Sementara yang kita baca sekarang tulisannya itu era modern. Jadi tidak hilang, mata rantainya nggak hilang. Ini adalah mata rantai yang sampai sekarang masih dilestarikan. Penulisan corak begini. Supaya paham, Mbak Francisca, mungkin bisa bayangkan itu kalau era tahun 70-an, generasi kita ini, itu akrab dengan tulisan Latin, miring-miring itu ya, tulisan miring itu. Kalau anak-anak kita sekarang kan tidak biasa ya tulisan miring, semua huruf balok dan pisah-pisah. Tapi kalau dibaca sama, tapi cara menuliskannya aja yang mengalami perkembangan. Jadi disinilah bukti bahwa mata rantai ortografi, jadi corak penulisan itu bisa kita validasi berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada. Nah, sekarang perhatikan, jadi di sini disebutkan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan putra yang halim. Nah, jelas teksnya ada ungkapan menyebut status sang putra, tapi tidak disebutkan nama di sini. Tidak disebutkan nama. Kemudian ada peristiwa besar. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara ila akhirih ayat. Jadi ayat ini menegaskan ada peristiwa besar yang nanti diperingati oleh saudara kita yang muslim, peristiwa kurban itu. Tapi di sini menegaskan putra yang diminta oleh Ibrahim, Allah kabulkan, dan nanti anak itu diberi nama Ismail atau Yismail. Yang secara harfiah itu artinya dari kata sami'a dan el atau il. Artinya Tuhan telah mendengar doa. Doa yang dipanjatkan Allah kabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama yakni Ismail. Ini adalah gaya bahasa Quran. Nanti pada berikutnya ketika Allah memberikan kabar gembira putra yang lahir berikutnya, fabasyarnaha bi ishaqa. Tapi ada latar belakang di sini, wamra'atuhu qa'imah. Dan istrinya berdiri di balik tabir, fadhahikat, maka istrinya itu tertawa. Ketika dia tertawa, menertawakan dirinya karena sudah tua, mandul, menopause, dapat kabar gembira bahwa dia akan punya anak, fadhahikat, maka dia tertawa. Ketika dia tertawa, maka anak itu nanti diberi nama fabasyarnaha bi ishaq. Arti Ishak adalah tertawa. Jadi dari sinilah bukti ketika Ibrahim memohon munajat kepada Tuhannya, kemudian dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama Ismail, artinya Allah telah mendengar. Ketika istri Ibrahim, yakni Sayyidah Sarah radhiyallahu anha, menertawakan dirinya, bagaimana mungkin saya ini sudah tua, menopause, kok bisa ya punya anak? Dia menertawakan dirinya, sesuatu yang mustahil bagi dirinya. Tapi Allah berkata tidak ada yang mustahil. Supaya itu menjadi kenangan abadi, maka anaknya nanti itu diberi nama Ishak, arti harfiahnya dia yang tertawa. Begitu. Jadi tidak ada nama dalam Al-Quran itu yang sia-sia. Nah, menariknya, ketika memberikan kabar gembira mengenai Ishak itu, ada setting. Setting itu latar belakang. Di situ ayatnya disebutkan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa berita sukacita. Qalu salama. Mereka berkata damai sejahtera. Ini latar belakang, para utusan itu datang kepada Ibrahim membawa kabar berita akan kelahiran putra yang nanti akan menjadi putra kandung dari Sayyidah Sarah.
rusuluna. Siapa ini? Kitab-kitab tafsir menyebutkan utusan-utusan ini memang wujudnya manusia, tapi sebetulnya bukan manusia, tapi adalah para malaikat dalam rupa manusia. Di situ kita bisa lihat dalam kitab tafsir misalnya, siapa yang datang itu. Ini saya berikan tanda, salah satu kitab tafsir menyebutkan annahum kanu thalatha. Sesungguhnya mereka itu ada 3. Siapa itu? Para malaikat yang datang, Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Qalahu Ibnu Abbas. Ini menurut riwayat Ibnu Abbas wa Sa'id ibn Jubair. Jadi Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Apa yang ditegaskan dalam kitab hadis ini ternyata nyambung dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu Nabi Ibrahim atau Abraham juga apa itu? Kedayawan. Kedayawan itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya itu apa? Kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu. Tamu itu wujudnya manusia. Nah, dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Selosa enosim boleh Abraham. 3 orang manusia datang kepada Abraham. Boleh Abraham. Datang kepada Abraham. Ternyata disebutkan 3 manusia itu Selosa enosim, Selosa malakhim. 3 orang malaikat. 3 orang malaikat itu disebutkan Gabriel, Mikhael, Rafael. Jadi disebutkan pertama Gabriel sejajar dengan Jibril. Mikhael sejajar dengan Mikail. Rafael sejajar dengan Israfil. Nah, disitulah semakin tegas bahwa apa yang termaktub dalam kitab tafsir, apa yang termaktub dalam Quran, ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya. Informasinya begitu. Jadi disinilah perlunya kita menggali bersama, menggali akar bersama. Dan faktanya betul, nanti anak yang lahir itu diberi nama Yitzhak dalam bahasa Ibrani atau Ishak dalam bahasa Arab. Makanya kalau Mikail bahasa Arab, Ibraninya Mikhael, bahasa Inggrisnya jadi Michael, bahasa Prancisnya menjadi Michel. Jadi ini persoalan bahasa saja, tapi maksudnya adalah tokoh yang sama, nama malaikatnya. Oke. Nah, ini adalah fakta-fakta yang kita bisa rujuk. Ada sesuatu yang sama di dalam Al-Quran dan ada juga sesuatu yang beda dengan Al-Quran. Nah, itu tadi yang sama ya. Yang beda yang mana? Misalnya, nah ini saya berikan contoh. Yang sama ini sekaligus ada perbedaan. Ini adalah kitab Torah. Jadi Torah yang tadi saya sebut ini kayak begini. Jadi the Torah, Jewish and Samaritan version compare. Jadi ada kitab Torah versi Yahudi dan versi Samaria dibandingkan. Jadi ada 2 versi. Kalau bahasa Ibrani tertulis HaTorah Girsa Yehudi Girsa Somronit Behasuva. Jadi kitab Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Jadi Taurat itu hari ini dipegang oleh kaum Yahudi dan dipegang oleh Samaria. Mereka sama-sama Bani Israel tapi tidak bisa menyatu karena memang ada perbedaan sedikit di antara mereka, terutama berkaitan dengan tempat suci. Nah, contoh yang ingin saya tegaskan di sini. Lihat itu yang warna apa itu? Warna kuning ya. Versi atas itu versi Yahudi, versi yang bawah itu versi Samaria. Jadi disebutkan ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini versi Yahudi. Versi Samaria, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah More, bukan Moria ya, tapi More. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau bahasa Ibraninya tertulis demikian. Wa yomer kahna et binha et yechidha asher ahafta et yitzhak wa lech lecha el eretz hamoria.
Itu yang versi Yahudi. Kalau yang versi Samaria disebutkan وَيَمَرْكَهْنَا et binha et يَخِيدِهَا أَشَّرَ حَفْتَا et يِتْخَاك وَلَخْلَخَا الْأَرَيْتْ هَمَرَيْ. Jadi disebutkan Hamoreh, bukan Moria. Apakah ini beda lahjah? Bukan. Ini sekaligus beda tempat, beda lokasi. Menariknya, di dalam Al-Quran juga tertulis, Inna safa wal marwata min syairillah. Jadi kalau dalam Quran disebut marwah, di dalam kitab suci versi Yahudi disebut Moriyah, di dalam kitab suci Samaria disebut Moreh. Perhatikan itu, marwah, Moriyah, Moreh. Ini pasti ada sesuatu. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan, ya. Itu harus diakui. Tapi perbedaan itu mengisahkan peristiwa besar yang sama, hanya varian-variannya. Itu yang harus didialogkan. Makanya perlu dialog. Dan saya kira Quran datang dalam rangka untuk menjembatani itu. Makanya orang Yahudi dan orang Samaria itu menyebut lokasinya beda. Nah, perhatikan di situ petanya. Kalau orang Samaria menegaskan bukit tempat korban itu ada di kawasan Moreh yang atas. Sedangkan orang Yahudi, bukit tempat kurban itu ada di bagian selatan yang disebut Moria. Jadi yang atas itu Moreh, yang bawah Moria. Gunungnya disebut Gunung Gerizim yang atas, utara. Sedangkan yang selatan, gunungnya disebut Bukit Zion. Bukit Zion. Ini jaraknya itu antara Surabaya ke Yogyakarta. Kira-kira jauh atau dekat tuh? Jauh, sangat jauh. Nah, dari situlah kita bisa paham bahwa keragaman itu memang ada dalam kitab-kitab suci, tapi Quran datang untuk mengkonfirmasi kalau benar dikatakan benar, kalau keliru diluruskan. Itu fungsi dari Al-Quran. Nah, sekarang lihat teks ini. Yang tadi antara Moriyah dan Moreh. Perhatikan itu yang hurufnya kuning-kuning itu. Bedanya cuma satu huruf, warna putih itu. Warna putih, cuma satu huruf. Tapi dari situlah kita bisa lihat perbedaan itu bukan sekedar beda baca, tapi sekaligus beda lokasi. Itulah sebabnya saya berikan tampilan dua contoh yang saya berikan tanda kotak itu. Mesti Mbak Francisca mesti tahu ini bedanya di mana ini. Nah, yang dipakai saudara kita kaum Kristiani itu yang versi bawah. Kalau yang versi atas itu versi Samaria. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pengantar untuk diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Atas pencerahannya. Baik, teman-teman, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab supaya lebih cepat ya, tidak usah chatting di chat aja, langsung raise hand. Silahkan jika ingin bertanya, atau langsung open mic, monggo boleh. Karena kita 25 orang ya, jadi tidak terlalu banyak juga. Saya dulu ya. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Salam kenal, Prof. Ini sesekali saya juga buka-buka Mazmur, Prof. Itu ada kalimat di Mazmur 89. Aku akan menegakkan keturunanmu sampai selamanya dan membangun tahtamu untuk semua generasi. Saya bayangkan ini tafsirannya mungkin Vatikan, mungkin juga PBB gitu ya. Sementara ada ayat akhir di surat Al-Fat, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Nah, itu saya bayangkan pernah terjadi itu di masa Ottoman dulu. Masa Ottoman, kemudian tidak lagi silih bergantinya waktu, Ottoman tidak lagi dominan. Berganti ke Mazmur 89 ayat 5 tadi. Keturunan Daud akan ditegakkan selamanya dan membangun tahtanya untuk semua generasi. Barangkali ada pencerahan, Prof, hubungan antara tuntutan surat Al-Fat bahwa umat Muhammad ini diminta untuk lidhurahu 'ala dini kulli juga. Sementara di Mazmur tadi
Tuhan menjamin tahtanya itu untuk semua generasi gitu. Wah, monggo. Ya, sebetulnya sekali lagi antar kitab suci itu ada link, bukan berdiri sendiri. Masalahnya kita harus mempertanggungjawabkan itu berdasarkan data-data terutama dari aspek linguistik atau dirosah lisaniyah itu penting. Nah, kalau tafsiran-tafsiran itu bisa beragam, tapi ya tafsiran-tafsiran itu sekali lagi tidak seragam tapi beragam. Jadi kalau ditanya apakah itu ada kaitan dengan masalah Vatikan atau PBB dan sebagainya, saya tidak berani menjawab itu karena itu hak saya untuk menjawab. Biarkan saudara kita kaum Kristiani yang mencoba untuk membicarakan itu. Tapi biasanya saudara kita kaum Kristiani itu menjabarkan dari sisi alegoris. Alegoris itu ya tafsiran komplementer, tambahan-tambahan sesuai dengan konteks zaman. Tapi kalau kita tidak biasa dengan tafsiran alegoris, kita biasanya tafsirannya itu merujuk pada tafsir bil ma'thur, teks-teks hadis. Nah, saya kira dari sini kita mulai bisa mencari meeting point. Intinya begini, saudara kita kaum Yahudi ketika melihat Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang asing, karena orang-orang Yahudi sangat-sangat tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu memang keturunan dari Ibrahim, keturunan Ibrahim, tapi bukan melalui jalur Ishak, tapi melalui jalur Ismail. Nah, itu bedanya di sana. Makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi itu menganggap Muslim bukan sebagai orang penyembah berhala. Dan itu menjadi hukum syariat Yahudi bahwa Muslim itu bukan penyembah berhala, tapi mereka adalah orang yang mengikuti hukum Taurat versi yang dibebankan kepada Ismail. Jadi ada Taurat versi Ismail. Ya, Taurat versi Ismail. Itulah sebabnya mereka mengakui Makkah itu benar, tetapi bukan bagian dari syariat kaum Yahudi. Nah, buktinya apa? Ini saya berikan contoh ya. Mungkin barangkali ini semakin melengkapi data. Nah, dari sini akan kita bisa lihat bahwa kalau Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan informasi tradisi Yahudi, itu mereka orang-orang Arab itu menjalankan yang namanya haggi atau hoggi. Dalam bahasa Arab menjadi haji. Nah, jadi haji atau hoggi. Nah, hoggi kemana? Hoggi ke tanah yang disebut tanah yang ada di kawasan selatan. Di mana itu? Tanah yang disebut sebagai Bemidbar Paran, tanah Paran. Nah, itulah tanah kaum Ismail. Dan saya kira itu menjadi sebuah keyakinan dalam tradisi Yahudi. Memang orang Muslim itu menjalankan haji atau hoggi, sementara orang Yahudi juga menjalankan haji, tapi hajinya di Yerusalem. Nah, itu bedanya. Nah, kalau panjenengan tanya apakah ayat yang tadi dikutip dari Mazmur itu ada kaitan dengan Vatikan, saya tidak berani menjawabnya. Karena saya takut salah nanti, karena nanti orang lain ditafsirkan kitabnya bukan milik kita. Ini nanti berbahaya, nggak boleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap. Baik, bisa dipahami dengan baik. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Langsung saja open mic. Tadi ini respon di grup cukup ramai ya, jadi silahkan jika ada peserta, mas-mas, mbak-mbak sekalian yang ingin bertanya. Kalau saya juga ingin bertanya nih, Prof, sambil menunggu yang lain raise hand atau open mic. Kalau dalam kitab-kitab sebelumnya itu apakah disebutkan juga gitu akan datangnya Nabi akhir zaman gitu secara gamblang gitu? Apakah menyebut itu gitu bahwa akan datang Nabi Muhammad seperti itu?
Ya, ini tergantung bagaimana cara membaca. Oke. Saya ambil contoh misalnya Rabbi Maud. Rabbi Maud itu dari Israel yang sekarang beliau sudah menjadi Muslim. Rabbi itu ulama dalam tradisi Yahudi ya. Ulama dalam tradisi Yahudi. Beliau menyebutkan bahwa memang Nabi Muhammad itu tercantum juga dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, tercantum. Hanya saja di situ teksnya dalam bahasa Ibrani. Misalnya dalam kitab Perjanjian Lama tertulis begini bunyinya. Hikko mamtakim wa khullo Muhammadin zadudi wa zara'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim. Artinya apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullo dan keseluruhannya. Zadudi, dialah kekasihku. Wazara'i, dialah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Ini adalah ucapan Malak Shlomo. Shlomo itu kalau kita menyebutnya Sulaiman. Jadi Malik Sulaiman, Raja Sulaiman. Menyebut Muhammadin sebagai kekasihnya sekaligus sebagai pemimpinnya. Ini berkaitan dengan menurut Rabbi Maud, ini adalah tokoh yang dalam Islam disebut Muhammad. Hanya saja dalam bahasa Ibrani tidak tertulis Muhammad, tapi Muhammadi. Itu bedanya. Jadi kalau masalah nubuwah itu memang begitu. Jadi ada perdebatan. Makanya ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, saya berikan contoh yang menerima tadi adalah Rabbi Maud. Dan saya kira itu sah-sah saja karena itu pilihan. Dan beliau mengatakan demikian, ya itu sebagai bukti bahwa ada mata rantai antara Islam dengan risalah sebelumnya. Ya, itu yang saya berikan contoh. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Ini penanya terbaik yang nanti akan dapat hadiah buku nih dari Mas Nanang. Nanti silahkan dipilih ya Mas Nanang, mau dihadiahkan pada siapa? Dihadiahkan pada moderator juga boleh Mas. Boleh saya ya Mbak Mega? Iya, silahkan Mbak. Ya, Dengan Mbak siapa ini? Mohon maaf. saya Ya. Chief Dia, istrinya Mas Agung. Saya di luar grup aja nih, tapi saya paksa jadi nggak apa-apa ya Mas Oh, ya. nggak apa-apa dong Mbak. Ya ini saya teman-teman saya juga nobar di YouTube nih di rumah. Mau nggak Mbak Dia? Salam kenal Prof, saya ngefans banget sama Profesor Manahem Ali nih. Saya hampir tiap malam nonton YouTube-nya. Begini Prof, saya mungkin bertanyanya di luar tema nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh, masih ada waktu. Ya, saya penasaran mengenai apa yang pernah Profesor sampaikan di episode YouTube beberapa waktu yang lalu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada manuskrip mengenai apakah Nabi Isa alaihissalam itu menikah dan memiliki keturunan, Prof? Jika memang ada, apakah pernah diteliti oleh ahli genetika mengenai gen Y dari keturunannya? Mengingat bahwa beliau ini adalah Nabi Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam ya. Bagaimana Prof? Mohon pencerahannya. Wah, ini pertanyaan berat sebetulnya. Kenapa saya katakan pertanyaan berat? Karena ini menjadi semacam ikhtilaf di antara para ulama, sekaligus ikhtilaf di antara para akademisi. Jadi bukan hanya ulama yang berbeda pendapat, tapi juga akademisi yang berbeda pendapat. Mungkin kita pernah baca karya Dan Brown, seorang novelis ya. Iya. Judulnya The Da Vinci Code. Dan beliau menjelaskan itu sangat begitu detail, sangat begitu rinci, berkaitan dengan manuskrip-manuskrip. Dan tentu saja manuskrip-manuskrip itu dibaca oleh Dan Brown, baik itu secara sumber primer ataupun sumber sekunder. Intinya ketika novel The Da Vinci Code karya Dan Brown itu launching, tiba-tiba langsung mendapatkan reaksi keras dari Vatikan. Kenapa? Karena informasi dalam novel itu sangat mengejutkan. Ada informasi bahwa Isa putra Maryam itu punya istri yang namanya Maria Magdalena.
Maria itu nama ya, sementara Magdala itu kawasan. Jadi Maria dari Magdala. Tapi salah kaprah orang Indonesia menyebut Maria Magdalena gitu. Padahal Maria dari Magdala. Nah, informasi itu menyebutkan punya keturunan. Dan memang ada manuskrip, tapi itu disebut sebagai Injil apokrif. Apokrif itu maksudnya Injil yang tidak dianggap resmi oleh gereja, karena yang resmi hanya 4, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara yang apokrif itu misalnya Injil Maria, kemudian Injil Yakobus, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara Injil yang apokrif tadi itu, ternyata ada kesejajaran juga dengan Quran. Misalnya, Sayyidah Maria atau Sayyidah Maryam dipelihara oleh Zakaria di Baitullah. Ada dalam surah Maryam, ada juga dalam surah Ali Imran, tetapi ada kesejajaran dengan Injil apokrif. Dan sekaligus Quran juga ada kesejajaran dengan Injil kanonik. Jadi sebenarnya di situ ada interaksi, baik yang diterima maupun yang ditolak oleh gereja. Jadi ini memang masalah yang debatable di antara para ahli. Kalau saya ditanya, mana yang lebih sorry? Saya nggak berani jawab juga. Tapi yang jelas ya, keyakinan mayoritas kaum muslim, Nabi Isa itu nanti ketika turun ke dunia, beliau juga menikah. Tapi masalahnya, saat beliau waktu hidup, itu apakah sudah menikah atau belum menikah, itu yang masih debatable. Nah, dari situlah sebenarnya ada penegasan bahwa Nabi Isa itu menurut perspektif Quran ya, ini perspektif Quran. Beliau adalah manusia seperti nabi-nabi yang lain. Beliau pasti menikah dan beliau pasti punya keturunan. Tapi masalahnya timingnya itu sudah terjadi atau belum terjadi, itu yang masih debatable. Saya kira itu ya. Nanti boleh baca itu novel The Da Vinci Code. Karena terjemahan Indonesia sudah baca Prof. Sudah nonton juga filmnya. Oh ya, sudah ada filmnya. Cuma filmnya itu dipotong-potong. Narasinya ada yang tidak lengkap. Jadi kalau mau baca narasi yang lebih lengkap, itu lebih baik baca novelnya. Tapi yang versi filmnya itu banyak yang dipotong. Ya tentu saja kekhawatiran kalau nanti bersinggungan akut dengan Vatikan. Masalahnya di situ. Baik, ini sudah jam 9 kurang 8 menit ya di jam tangan saya. Prof, izin satu penanya lagi boleh nggak, Prof? Ini soalnya boleh. Pak Kemas sudah Pak Kemas sudah open mic nih, sepertinya mau bertanya ya. Ya Pak Kemas ya. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum Prof. Manajem. Sama-sama Wong Jawa Timur, aku Wong Lumajang, Pak. Prof. Oh iya. Monggo. Oke, Prof, saya mau nanya aja. Kita mengetahui bahwa Taurat itu adalah kitab lengkap yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sementara kita tahu juga ada lagi 2 lagi yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu pertama yang seperti ketika beliau ke Bukit Tursina menerima 10 Commandment ya, di mana waktu itu sehingga timbullah kekacauan di kalangan Bani Israel dengan Samiri yang menuhankan seekor sapi. Berikutnya adalah di surat Al-A'la ada yang terakhir Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, apakah 3 dari 3 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa apa semuanya termaktub dalam Taurat atau terpisah? Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ringkas begini. Yang diterima oleh Nabi Musa ketika di Bukit Tursina, ini lagi-lagi saya perlu tegaskan, istilah tur itu artinya bukit dalam bahasa Aramaik. Itu dalam bahasa Aramaik ditulis tur, berarti yang termaktub dalam Al-Quran itu ada persinggungan antara bahasa Arab dengan bahasa Aramaik atau bahasa Aramiyah. Jadi Tur Sina, jadi bukit, artinya Tur itu bukit, jadi Bukit Sina, bukan Bukit Tursina. Jadi kalau kita sebetulnya yang tepat itu Bukit Sinai, bukan Bukit Tursinai. Itu yang benar. Kadang-kadang kita karena nggak paham jadi salah paham. Oke, yang diterima di Bukit Sinai
itu adalah apa yang dimaksud Asre Devarot. Asre Devarot 10 hukum Musa. 10 hukum Musa itu aja. Nah, setelah itu baru Nabi Musa alaihissalam menerima pewahyuan yang lebih lengkap lagi, yang kemudian oleh orang Yahudi disebutnya sebagai Torah Sebichtav, Torah yang tertulis, dan sekaligus Torah Se'alpe, Torah yang dilisankan. Kalau bahasa kita itu Nabi kita Muhammad SAW sama menerima kitab Al-Quran dan menerima tafsirnya yang disebut hadis itu. Jadi disinilah ada kesamaan antara Torah Sebichtav dan Torah Se'alpe. Ada Quran versi Yahudi yang disebut Torah Sebichtav dan ada hadis versi Yahudi yang disebut Torah Se'alpe. Itu dijelaskan semua. Tapi yang awal itu adalah 10 hukum Musa itu. Yang kemudian ketika Nabi Musa turun itu yang dipecahkan karena melihat umatnya menyembah patung sapi. Kemudian naik lagi menerima 10 hukum lagi ditulis ulang. Nah, yang disebut suhuf Musa yaitu tadi mengenai Torah Se'alpe, Torah Sebichtavnya. Ringkasnya begitu. Nah, kalau begitu, apakah suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim itu ada? Oh, ada. Nanti suatu saat kita akan bahas itu. Suhuf Ibrahim itu kayak apa? Dan ditegaskan bagaimana di dalam Al-Quran. Supaya nanti nggak campur aduk, supaya nggak salah paham. Jadi intinya, di Bukit Tursina yang paling awal itu 10 hukum Musa, kemudian secara komplit, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kitab Taurat, itu setelah turun dari Bukit Tursina dilengkapi secara 5 kitab Musa itu. Saya kira demikian ya. Baik. Ya, saya kira cukup ya rekan-rekan. Memang kita masih ingin diskusi nih, tentu saja banyak pertanyaan juga. Saya juga masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin saya ingin colongan sebentar. Ingin final statement dari Prof. Menahem tentang selama ini ya kita didoktrin bahwa ahli kitab itu sudah tidak ada di akhir zaman ini. Tapi menyimak dari penjelasan Ustadz tadi itu ya masih relate kok kitab-kitab umat yang lain dengan Al-Quran gitu. Bagi umat Islam sendiri sering didoktrin bahwa ahli kitab itu sudah tidak ada. Nah, final statement bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini dan sambil sebagai penutup untuk pertemuan malam ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada penyebutan ahlul kitab. Ahlul kitab zaman Nabi SAW dengan ahlul kitab zaman sekarang itu masih ada. Bukan tidak ada. Memang harus diakui ahlul kitab itu bukan monolitik. Ahlul kitab itu bukan seragam, tapi beragam. Ada yang tauhid, ada yang trinitarian. Di zaman Nabi SAW ada yang penganut Arius, ada yang penganut Anastasius. Bahkan kalau kita baca surat Nabi kepada Raja Heraklius itu juga menyebut tokoh yang bernama Arius di situ. Berarti Arius ini adalah tokoh Kristiani yang menganut paham tauhid. Yang sekarang ini namanya disebut Kristen Saksi Yehova. Nah, itu mengakui bahwa Tuhan itu satu, Yesus itu atau Nabi Isa hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai pribadi kedua dalam Trinitas. Itu ada. Tetapi ada juga yang penganut Trinitas, misalnya Katolik, kemudian Ortodok, dan lain sebagainya. Jadi zaman Nabi sudah ada keragaman itu. Zaman sekarang juga ada yang keragaman itu. Barangkali Pak Agus juga ketemu dengan orang-orang Saksi Yehova. Saksi Yehova itu Kristen tapi tidak mau pasang salib. Kemudian tidak mau merayakan Natal, itu ada. Modelnya kayak gitu. Jadi itu ajaran yang dulu sampai sekarang masih eksis sampai hari ini.
Oke, baik, cukup clear ya bagi saya dan juga semoga cukup clear juga bagi teman-teman. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Prof. Kita telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin disimpan. Kita akan masih ada sesi-sesi berikutnya ya Mas Agung ya. Semoga ya kajian-kajian lagi dengan grup Fast NU nih. Sangat Semoga menarik Prof tidak sekali. bosan-bosan kita undang Prof. Insya Allah kita bisa ketemu kembali dan belajar bersama. Iya. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Amin. Terima kasih, Prof. Oh ya, untuk pemenang buku pada malam hari ini, karena ini hak mutlak moderator ya, saya jatuhkan kepada Mbak Diah sebagai member non-Fasnu yang berani-beraninya bergabung di grup Zoom ini. Mantap, mantap, Nggak apa-apa ya, mantap. ini bukan Kayaknya di besok masuk grup deh saya. Iya. Jangan Mbak, jangan Mbak. Nggak apa-apa Mbak, aman. Tapi memang seru di sana, unik, banyak perbincangan yang seru. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Prof atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menambah perspektif baru, menambah keimanan juga. Amin ya robbal alamin. Kita tutup saja, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Jika ada kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya, Francisca Sukmadewi Megawati, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Terima Terima kasih Prof. sudah Prof, datang. Mega, Mas Agung. Izin live ya. Saya juga izin Terima meeting ya. kasih. Oh iya, ini di-share di live YouTube, nanti saya share linknya ya. Mohon pamit dulu, monggo. Monggo Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Terima waalaikumsalam. kasih Prof. Terima kasih. Aduh, foto dulu nggak nih kita? Ya udah pada pamit ya. Pada pamit, Udah pada cukup ada pamit. di Ya, YouTube lah. Oke, makasih Mas Agung ya, Mbak Dia, Terima kasih, semuanya. terima kasih Selamat Mbak malam. Maga, makasih teman-teman.